Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma zidna ilman warzuqna fahman Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khauf warja ila Allah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih mina ma dhahara minha wa ma batan Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah minggu yang lalu membahas tentang salat jenazah. Ya. Salat jenazah diantaranya yang pertama adalah niat dengan niat fardu, ya, atau fardu kifayah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Dan rukun selanjutnya yang ketiga adalah berdiri bagi mereka yang mampu. Kemudian yang keempat membaca surah Fatihah. Setelah membaca surah Fatihah, tsumma yaqulu Allahu Akbar. Setelah membaca surah Fatihah, kemudian bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yaqulu, kemudian mengatakan dan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, atau berselawat kepada Nabi Muhammad pada takbir yang kedua, ya. Takbir yang pertama setelah takbir membaca Fatihah. Takbir yang kedua setelah membaca takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ditambahkan dengan Sayyidina, ya, ditambahkan dengan Sayyidina atau tidak menambahkan dengan Sayyidina, itu hanya tentang permasalahan adab, ya, adab kepada Nabi Muhammad. Yang mengatakan atau menambahkan dengan Sayyidina ada dalilnya, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, aku adalah pemimpin, ya, anak cucu Adam dan aku tidak bangga. Jadi di situ Rasulullah menyatakan dengan sayyid, ya, pemimpin, penghulu, maka diperbolehkan menambah dengan sayyidina, ya. Wa huwa wajib min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di takbir yang kedua hukumnya wajib membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa yusanu qira'atu suratun alhamdulillahi rabbil alamin qabla sholati ala nabi. Jadi di takbir yang kedua sebelum kita selawat kepada Nabi Muhammad, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, boleh ya, bahkan disunahkan membaca alhamdulillahi rabbil alamin baru selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang paling panjang, yang paling lengkap, salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Seperti kita membaca salawat di tahiyat akhir ya. Jadi sebelum salawat membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minat, dan membaca doa untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ba'daha ya. Ba'daha apa setelah salawat. Tagriban lil ijabah wa hadza min khamisil arkan. Ini adalah rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima setelah takbir kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, jadi kalau tadi itu salawatnya yang pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh ya, atau menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, boleh ya. Kata Rasulullah SAW, la tusalli alaiya salatan batara, jangan kalian salawat kepada saya dengan salawat yang putus. Apa salawat yang putus? Salawat yang putus itu salawat hanya kepada Nabi Muhammad aja, nggak kepada keluarganya dan juga tidak kepada sahabatnya. Itu namanya salawat yang putus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah sampai situ doang. Itu salawat yang putus namanya. Tapi salawatnya diterima selama amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wudu atau tidak dalam keadaan wudu adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Kita goflah salawatnya konsentrasi atau enggak konsentrasi tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tetap diterima sama Allah salawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Gitu. Jadi salawat di takbir yang kedua adalah hukumnya wajib. Tsumma yaqul Allahu Akbar, kemudian membaca atau bertakbir. Setelah salawat bertakbir lagi Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga kita baca apa? Kita bacakan, doakan si mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini yang paling pendeknya. Paling pendeknya kita cuma ngedoain Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah maafin dia, rahmati dia. Dia ini maksudnya adalah si mayit. Ini yang paling pendek. Wa yadhkur dhamir in kana al-mayyit dzakaran wa yu'annithuhu in kana unsa. Ya. Ingat domirnya. Domirnya itu mesti diingat. Kalau domir, kalau yang meninggalnya laki-laki, mayit laki-laki, maka mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Ya. Jenis kelamin cuma dua. Kalau enggak laki ya perempuan. Ya. Kalau enggak dia perempuan, yang ya dia laki. Ya. Jadi enggak ada jenis kelamin yang ketiga. Apa jenis kelamin yang ketiga? Banci, enggak ada banci. Ya. Allahumma gfir lahu ha. Udah huha lagi. Dua enggak ada. Ya. Kalau enggak dia laki ya perempuan, kalau enggak perempuan dia laki. Kalau meninggalnya kayak tsunami, meninggalnya rame-rame, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, ya Allah maafin mereka, rahmati mereka. Mereka ada tuh semua jamak, ya. Jamak artinya semuanya, enggak satu-satu, ya. Ini yang pendeknya Allahumma gfir lahu warhamhu, boleh. Atau dipanjangin Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa karim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma' wal fat wal bat kama khatayakum kama yunagul khata kama yunagul thawb abyadu midadanas.
daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi, ya, atau dipanjangin, ya, gitu. Boleh dengan yang pendek atau Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya. Jadi ingat, kalau mayitnya laki-laki dengan domir hu, kalau mayitnya perempuan dengan domir ha. Wa hadza sadisul arkan, ini adalah rukun yang keenam, ya. Setelah takbir yang ketiga, mendoakan si mayit. Tsumma yaqul Allahu akbar. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, engkau katakan atau mengucapkan Allahu akbar, bertakbir, kemudian assalamu alaikum, ya. Wa hadza sabi arkan, ini adalah rukun yang ketujuh. Jadi setelah takbir yang keempat kita baca apa? Nah, di sini dikatakan, wa yusan tatwilud du'a ba'da rabi'ah biqadri ma baina takbirat. Nah, disunahkan setelah takbir yang keempat, takbir yang ketiga kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, takbir yang keempat disunahkan untuk memperpanjang doa. Sekadar apa? Biqadri ma baina takbirat, sekadar kayak kita takbir tadi, takbir yang pertama apa, yang kedua berapa lama, takbir yang kedua, ketiga berapa lama, ketiga, keempat berapa lama. Sekarang setelah takbir yang keempat doa, ya. Apa doanya nanti disebutkan. Mau doa apa aja, nggak apa-apa di takbir yang keempat itu, bebas. Wa ma yaf'aluhu aktsarun nas minal isra'i bisalam aqibiha fa khilafu sunnah. Banyak orang-orang setelah ditakbir yang keempat, ya, kemudian langsung diselesaikan dengan salam. Ini khotok, ini katanya menyalahi sunnah, ya. Jadi ada orang kan biasanya sholat jadi imam jenazah, takbir pertama Fatihah benar, takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doain mayit, takbir yang keempat baru mau doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu menyalahi sunnah. Justru di takbir yang keempat sama waktunya seperti takbir-takbir sebelumnya, ada jeda panjang sedikit untuk berdoa, ya. Kalau dicepetin, ada itu orang dicepetin habis takbir yang keempat gak lama, habis itu baru mau doa udah salam aja, cepetin. Nah, itu fakhilafu sunnah, menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah artinya tidak dianjurkan di situ, ya. Dipercepat langsung salam. Kama nabaha an dzalika Ramli, sebagaimana yang diingatkan oleh Imam Ramli. Wa mimma yusanu fiha Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ini doanya. Setelah takbir yang keempat, kita doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, ya. Apa artinya Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan haramkan kami atas daripada pahalanya, pahala si mayit. Wala taftina ba'dahu, jangan tinggalkan kami setelah kematiannya berbagai macam fitnah. Apa berbagai macam fitnah? Mayit dulu waktu hidup baik, setelah meninggal baru merebak aibnya. Banyak orang yang ngebicarain kejelekan-kejelekannya dia, itu fitnah namanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal di antara kalian, kalau mau ceritain yang baik-baiknya aja, jangan ceritain yang jelek-jeleknya aja. Kalau ada orang yang ngungkit-ngungkit kebaikannya, jangan didengerin, biarin aja, ya. Kalau mau nyebutin kebaikan-kebaikannya, jangan nyebutin keburukan-keburukannya. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya tadi disebutkan wala taftina ba'dahu, setelah kematian mayit ini, ya Allah, jangan timbulkan berbagai macam fitnah, ya. Jangan menimbulkan atau yazhar tuh tampak fitnah-fitnah untuk si mayit, ya. Bil ma'asi, ya. Apa fitnahnya? Fitnahnya dengan kemaksiatan,
ya, fitnah-fitnah dengan kemaksiatan. Waghfir lana ma 'alamtahu min dzunubina. Ampunkanlah kami ya Allah apa yang telah Engkau ketahui daripada dosa-dosa kami. Wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ampuni kami dan ampuni dia, si mayit ini. Waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ampuni juga saudara-saudara kami yang imannya telah mendahului kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, yang telah terdahulu imannya. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Dan jangan jadikan di hati kami ini ghil. Ghil apa? Ghil itu ada sifat hasud, iri, dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Iri, dengki kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang, ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wazada salaf. Nah, boleh juga setelah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdina ba'dahu waghfir lana walahu, kemudian orang-orang soleh terdahulu menambahkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Nah, di sini dikatakan apa itu kebaikan di dunia, apa itu kebaikan di akhirat. Yang kita kan sering baca doa tuh, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang sering membaca doa itu. Bahkan ada yang bilang doa itu doa sapu jagat, ya, sapu jagat. Tapi kalau udah doa gituan semuanya kena, udah dunia akhirat dapat, ya. Nah, ini sekarang maksud kebaikan di dunia sama kebaikan di akhiratnya apa? Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, ini maksudnya kebaikan di dunia apa? Dan maksud kebaikan di akhirat itu apa? Ya, kalau waqina azabannar kita udah paham, ya, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Nah, di sini dikatakan wa hadza wa in kana hasanan lakin lam yadhkuruhu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kadza qalahu Ramli. Nah, tapi yang doa yang ditambahkan oleh orang-orang soleh terdahulu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini boleh ditambahin, ini baik. Tapi Imam Syafi'i tidak menyebutkan ini, ya. Imam Syafi'i hanya menyebutkan takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu, Rabbana atina, enggak disebutkan. Tapi kalau mau ditambahin bagus, baik, enggak apa-apa. Namanya doa, boleh aja, ya. Apa itu kebaikan di dunia? Kebaikan di dunia itu adalah ilmu. Kita nuntut ilmu, ini kebaikan di dunia. Kita sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia. Allah kasih kita, berikan petunjuk, duduk di majelis ilmu. Ini atas doa kita nih, yang kita panjatin sama Allah, kita minta kebaikan di dunia. Ini dia kebaikan di dunia, ilmu itu kebaikan di dunia. Apalagi, ya, wal ibadah, kita bisa ibadah, itu juga kebaikan di dunia. Apa yang kita doain, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, itu ibadah juga salah satu kebaikan di dunia yang Allah kabulkan dari doa-doa kita, ya. Bahkan tuh doa Rabbana atina fid dunya hasanah bukan hanya setelah sholat 5 waktu, ya, setelah sholat sunnah, setelah tahlil apa aja pasti ada tuh doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Nah, termasuk kebaikan di dunia adalah ilmu, dan kebaikan di dunia adalah ibadah, ya. Ibadah itu juga termasuk kebaikan di dunia. Wal afiyah, keselamatan, itu juga kebaikan di dunia, ya. Termasuk kebaikan di dunia itu keselamatan, kesehatan. Allah berikan kita kesehatan, itu baliknya dari doa kita, ya. Awil mal, atau harta yang kita dapat, harta yang kita punya, yang kita cari, nafkah yang kita cari ke sana kemari kita dapat, itu hasil dari doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia, itu dia harta,
Dari doa kita, Allah berikan kita petunjuk, ada aja kerjaan, ya, ada aja dapat hasilnya, begini, ya, itu termasuk kebaikan di dunia. Awil mar'atul jamilah agwal, ya, atau di sini disebutkan ada juga gaul, perkataan ulama yang disebut dengan kebaikan di dunia adalah almar'atul jamilah. Almar'atul jamilah itu istri yang cantik. Itu juga kebaikan di dunia. Ya, atas doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya. Almar'atul jamilah, ya. Ya. Agwal wa hasanatul akhirah al-jannah ijma'an afada dzalika ar-ramli. Nah, sekarang kalau yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat apa? Kebaikan di akhirat adalah surga. Ya, itu yang kita minta, ya Allah, saya minta kebaikan di dunia, ilmu, kemudian ibadah, kesehatan, harta, ya, dan juga kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Surga. Ya, nggak ada lagi kebaikan di akhirat selain daripada surga. Ijma'an, ya, ini pendapatnya para ulama, kebaikan di akhirat itu adalah surga. Walabudda fiha ay salat alal mayyit min syurutis shalah al khamsi wa ghairiha kat tuhrin wa satrin lil musalli wa ghairihima, ya. Kemudian kita mengucapkan salamnya berbeda dengan mengucapkan salam salat fardu. Kita salat fardu atau salat sunnah kita ucapin salam assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau salat jenazah ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah wabarakatuh. Kalau salat jenazah, kalau salat biasa assalamualaikum warahmatullahi. Dah, titik habis itu. Tapi kalau salat jenazah salamnya ditambah dengan wabarakatuh. Nah, apa yang ada pada salat jenazah persyaratannya sama seperti salat 5 waktu. Sama persyaratannya. Salat 5 waktu harus pakai wudu, salat jenazah juga harus pakai wudu. Jangan mentang-mentang salat jenazah udah deh nggak usah pakai wudu, enggak. Harus juga pakai wudu, ya, sama seperti salat 5 waktu. Katuhrin, harus bersih dari najis, ya, harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, harus bersih dari najis. Wasatrun, dan harus menutup aurat. Ya, jangan mentang-mentang sholat jenazah dia kagak tutup aurat, nggak boleh. Sama persyaratan sholat jenazah sama dengan persyaratan sholat wajib, ya, gitu. Wa ghairihima, dan juga yang lain-lainnya. Wa tarkul mubtilat li annaha salatun syar'iyyah, ya, dan juga ketika sholat jenazah harus meninggalkan yang membatalkan sholat, makan, minum, berbicara, loncat, memukul, ya. Nah, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Pokoknya yang membatalkan sholat jenazah sama seperti yang membatalkan sholat wajib, ya, sama aja, ya, sama, karena sholat jenazah itu termasuk sholat syariah, ya, sholat syariat, ya, sholat yang dihukumi daripada di dalam syariat Islam, sama seperti sholat yang lainnya. Sama sholat sunnah. Sholat sunnah sama juga persyaratannya seperti persyaratan sholat 5 waktu. Yang membatalkan sholat sunnah sama seperti yang membatalkan sholat 5 waktu, sama aja, ya, tidak ada beda. Wa aqallu dafn ay al-kubur. Nah, sekarang setelah mensolatkan jenazah kemudian menguburkan, ya, menguburkan bentuknya itu adalah hufratun. Hufratun itu lubang, ya, taktumu ba'da radamuha araihatuhu, ya, lubang yang setelah menutup, artinya setelah mayit berada di dalam lubang kemudian ditanam, setelah ditanam itu mayit, maka tidak ada bau yang keluar dari lubang kuburannya, nggak boleh ada bau yang keluar, ya, nggak boleh. Itu persyaratan lubangnya. Lubangnya harus seberapa, ya, nanti ada ukurannya. Pokoknya jangan sampai baunya ini keluar ke
keluar dari kuburan yang nggak boleh. Harus nggak boleh keluar baunya, ya. Aizuhuruha, atau tampak daripada baunya, atau keluar baunya. Minhu, dari mana? Dari si mayit. Fatu'zil hayy, maka itu akan mengganggu orang yang hidup, ya, akan mengganggu orang yang hidup. Jadi nggak boleh ada keluar bau. Wa tahrisuhu minas siba, dan juga harus dijaga dari binatang buas. Kok dijaga dari binatang buas? Iya, min nabshiha. Biasanya binatang buas kalau udah cium-cium baunya, bau-bau nggak enak, nanti kalau kuburnya itu nggak terlalu dalam bisa dibongkar sama tuh binatang buas. Dibongkar sama dia, akhirnya dimakan. Ya, laha fatakul al mayita, mayit itu bisa dimakan. Fatantahi, ya, fatantahuka hurmatuhu, haram. Ya, pokoknya persyaratannya dua, nggak boleh keluar baunya, dan juga tidak boleh cetek pendek yang bisa dibongkar oleh binatang buas. Ya, kalau dalam kan bau kagak ada, binatang buas juga nggak bisa bongkar, ya, binatang buasnya nggak bisa bongkar. Itu persyaratannya, ya. Wa yusan ayu ammiqa qadaru qamatin wa bastatin. Nah, disunahkan seperti apa dalamnya? Dalamnya itu disunahkan sekadar seseorang yang berdiri tegak. Dia berdiri tegak, yagumu fihi wa yubsitu yadahu murtafi'ah. Jadi dalamnya itu seukuran apa? Seukuran orang berdiri tegak, tangannya suruh angkat. Tangannya angkat kira-kira segini, setengah dari tangannya. Jadi setengah dari tangannya ini ada di dasar tanah. Untuk apa? Untuk bisa mengambil jasadnya mayit, turunin ke bawah. Kalau dalamnya segini gimana mau nurunin? Ya, ujung orang yang diri tangannya di atas, ujung jarinya ini di dasar tanah, ya, di tanah ini nih. Nah, gimana mau megang tuh mayit? Nggak bisa. Jadi sekadar dalamnya itu sekadar orang diri, kemudian diangkat tangannya setengah dari tangannya, supaya setengah ini ada di permukaan tanah dan bisa memegang jasadnya mayit. Nah, itu dalamnya. Nah, ukuran orang yang di dalam itu bukan ukuran orang yang tinggi, bukan juga ukuran orang yang pendek. Kan ada orang yang badannya tinggi, ada orang yang badannya pendek. Enggak, tapi ukuran orang yang mu'tadil. Yang mu'tadil itu enggak tinggi, enggak pendek. Coba suruh suruh turun ke dalam. Setelah diturun ke dalam lubang kuburan, suruh angkat tangannya. Kira-kira segini nih permukaan tanahnya. Ya, dari tangan yang diangkat. Kalau orang yang pendek, lubangnya juga jadi pendek deh. Ya, kalau orang yang tinggi, dia doang yang tinggi, yang lain yang turun gak bisa megang jasad nih si mayit. Ya, paling nggak mu'tadil. Mu'tadil itu orang yang apa itu namanya, yang rata dah. Ya, rata-rata tingginya orang sini berapa gitu. Ya. Ya, karena kan tinggi dan pendek itu nggak stabil. Nggak semua orang tinggi, nggak semua orang pendek. Maka kalau stabil, nah itu biasanya seperti itu. Ya. Wa yusa'u yuzad fi tulihi wa irdih. Ya, nah nanti biasanya kan mayit kalau udah meninggal nih diukur nih panjangnya berapa ya, dari pala sampai ujung kaki, kemudian badannya seberapa. Nah, nanti ini ukuran dibawa ke kuburan, lo bawa ke kuburan sana diukur. Nah, nanti kan diukur tuh, dia mau bikin lubang seberapa nih tinggi mayitnya, oh segini. Jangan pas-pasan, dilebihin dikit, ya. Lebarnya juga begitu, tadi lebar saya segini, jangan pas-pasan, lebarin sedikit, ya, jangan pas-pasan. Kenapa? Al-murad tausi' bi qadri ma yasa'ul mayyit wa man yunziluhu wa yu'inuh. Supaya apa? Di sini dikatakan dilebarkan sedikit dan dipanjangkan sedikit supaya mayit itu mudah diturunkan, dan orang yang turun bersama mayit nggak terlalu sempit. Oh, pas-pasan gimana mau nurunin itu orang? Dianya sempit, ya, turunnya sempit, nurunin mayit sempit lagi, enggak. Tapi lebarin dikit, ya, dilebarkan sedikit. Wa yu'inuhu, begitu juga orang yang membantunya,
ya, membantu mayit itu turun, ya. Wa yajibu taujihuhu al-mayit ilal kiblah. Nih, wajib menghadapkan kepala mayit ke kiblat, harus, ya. Ketika meninggal mayit itu, maka ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, wajahnya harus menghadap ke arah kiblat, ya, harus menghadap ke arah kiblat. Tanzilan lahu manzilatal musalli. Kenapa? Karena kedudukannya sama seperti kedudukan orang yang sholat. Kita sholat kan menghadap kiblat, sama mayit juga begitu. Ketika dikuburkan, wajahnya harus menghadap ke arah kiblat, ya. Falau wajhu li ghairiha nabjun malam yataghayyar. Kalau wajahnya nggak menghadap ke arah kiblat, bongkar kubur. Harus tuh. Wah, tadi kayaknya berubah tuh mayit, bongkar. Sampai masanya berapa hari bongkar? Malam yataghayyar. Selama mayitnya itu belum berubah. Belum berubah kan mayit biasanya kalau meninggalkan segini, ntar makin lama bengkak tuh dia, ya, bengkak makin lama makin gede. Kalau udah bengkak, wah kayaknya tadi kemarin tuh 4 hari yang lalu kayaknya mayit nggak ngadep arah kiblat. Udah berapa hari? 4 hari, ya udah biasa. Kenapa? Karena udah berubah biasanya. Kalau udah berubah nggak boleh dibongkar. Kalau baru dikubur pagi tadi orang yang turun ngelihat kayaknya mayit bergeser tuh kemari, yang tadinya kemari kanan jadi begini, bongkar sorenya, siangnya bongkar, sore bongkar, hadapin ke arah kiblat, ya, selama belum berubah. Karena kita Indonesia ini tanahnya tropis itu lembab, kalau di bawah itu lembab. Biasa kalau tanah lembab itu hancurnya itu lama dibandingkan dengan daerah negara yang panas. Kalau mereka negara yang panas itu hancurnya itu cepat, ya, hancurnya daging semuanya hancurnya cepat sampai jadi tulang. Cuman kalau lembab ini kan kalau tanahnya lembab, negaranya lembab, lama nih, ya, bisa beberapa tahun baru hancur, baru bisa jadi tulang, ya, gitu. Jadi kalau mayit tidak menghadap ke arah kiblat, maka dibongkar, ya, dibongkar kuburnya dan hadapkan ke arah kiblat selama mayit itu belum berubah. Wa kadza law wajhu laha mustalqiyan walau mutawajjihan biwajhi wa akhmasih. Begitu juga kalau mayit itu mustalqiyan begini ke atas. Bukan kalau biasanya kan dihadapkan ke kanan. Ini enggak ke atas. Di ke atas bongkar. Nggak boleh, ya, nggak boleh, mesti dibongkar. Apa dzalika al-atiyah wa nadaba ayastadida wajhuhu ila jidaril qabr wa dhahruhu bil lubnah wa nahwiha hatta la yanqibu wa yastalqi, ya. Dan disunahkan menyandarkan wajahnya dan pipinya ini ke kubur, ke tanah, ya. Jadi ketika dia dikuburkan, dimiringkan, dibuka nih, talinya dibuka, kemudian kain kafannya dibuka, nih pipinya tempelin ke tanah, pipinya tempelin ke tanah, dan juga wajahnya atau hidungnya ditempelkan ke dinding kubur. Wa dhahruhu bil lubnah wa nahwiha. Nah, punggungnya ini biasanya ada bola-bola yang dari tanah, ganjel nih, di sininya ganjel, ya, diganjel biar enggak biar enggak celentang gitu, ya, biar enggak celentang, biar enggak berbalik, jadi diganjel sininya nih pakai batu di di tubuhnya yang telah menyentuh tanah, dipakein bola-bola dari tanah tuh, ya, lubnah namanya. Hatta la yanqiba wa yastalqi. Nah, orang yang bikin bola-bola itu ada bacaannya, jangan main bikin-bikin aja. Bacanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi bulat kasih kumpulin. Ya, bacanya surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Wa yarfa' ra'suhu bilubnah wa nahwiha, angkat sedikit kepalanya. Nah, di sini nih pakein bola tadi tuh, bola tanah ya, biar tetap wajahnya menghadap ke arah kiblat. Wa yufdha bi khadihil aiman maksyufan ilaiha au ila turab. Jadi pipi yang kanan ini buka dari kain kafan tuh, buka kain kafannya dibuka, biarin pipi ini nyentuh ke tanah ya, au ila turab, atau menyentuh ke pipinya terbuka, ada kapasnya, buka kapasnya buka, kemudian kain kafannya buka, tempelin ke tanah. Kalau bisa hidungnya juga tempelin ke tanah gitu. Jadi palanya sama pipinya di tanah. Wa yuhallu rabatu akhfanuhu ba'da wad'ihi fi qabr. Nah, kalau mayit udah sampai dikubur, udah di bawah, buka semua talinya. Nggak boleh ada yang masih terikat, kepalanya buka, yang di badannya buka, yang di kakinya buka, ujung kakinya buka, semua talinya buka. Nggak boleh lagi ada yang terikat, semua. Tapi yang dibuka hanya wajahnya aja. Ya, ini walaupun talinya dibuka harus tetap tertutup nih, dari wajah ke bawah tertutup. Ya, wajahnya hadapkan ke arah kiblat, tempelin ke tanah, pipinya buka kain kafannya, tempelin ke tanah. Jadi jangan dibuka semuanya, dibuka, enggak. Ini tetap tertutup dari leher ke bawah, tutup. Tapi tali pocongnya tuh, ya, tali pocongnya harus dibuka semuanya. Li'annahu yukrahu ayyakuna ma'ah fihi syai'un ma'kud, karena makruh kalau ada sesuatu yang masih terikat kepada si mayit, talinya yang masih terikat ya. Jadi ada orang dulu, ada orang meninggal, ada orang datang ke rumahnya, tolong bukain tali pocong saya, tolong bukain tali pocong saya. Buat nakut-nakutin anak kecil aja ya, padahal kalau harus dibuka ya tetap harus dibuka ya. Orang, tapi kalau lupa dia, kayaknya tadi yang ujung kakinya belum dicopotin tuh, bongkar nggak usah dibongkar ya. Kalau lupa nggak usah dibongkar, kecuali menghadap arah kiblat itu harus dibongkar ya, harus dibongkar. Kamana bahu ala dzalika Ibn Hajar wa kuriha furshun au makhdatun au sunduk. Makruh memakai furush. Furush itu apa? Furush itu kasur ya. Wah, kesian nih mayit ya, udah dia pakein kasur tuh bawahnya biar dia enak, nggak boleh pakai kasur. Wa makhdatun tuh bantal. Kesian nih dia, dulu dia hidupnya enak ya, tidur di kasur yang enak, sekarang harus pakai bantalnya tanah. Udah pakai bantal aja, bantal nggak boleh pakai bantal. Au sunduk, apa sunduk? Sunduk tuh kotak tuh, apa itu namanya, peti ya, peti mayit, nggak boleh makruh. Kalau tidak ada kalau tidak ada uzur, nggak boleh pakai peti. Kayak kemarin tuh corona kan pakai peti, kuburnya udah kubur peti ya. Nah, kalau nggak ada uzur nggak boleh. Oh, ini sehat-sehat aja, nggak ada virus, nggak ada apa, kuburnya pakai peti, nggak boleh. Bongkar, muslim bongkar, nggak boleh ya, hadapkan ke arah kiblat. Kalau misalkan kayak kemarin tuh virus darurat begini ya udah nggak apa-apa pakai peti, tapi dianya ngadap ke arah kiblat, miringin ke kanan, jangan ke atas, tapi miringin ke kanan, baru tutup petinya, tanam ya, tetap harus menghadap ke arah kiblat. Kita nggak tahu, keluarga kan biasanya nggak tahu, pokoknya tuh peti udah dibawa ke ke ambulan yang ngurusin, kubur-kuburnya dia ngurusin, cuma tinggal nama doang ya. Kita nggak tahu nih mayit hadap arah kiblat apa nggak menghadap arah kiblat, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, dia tuh petugasnya yang tahu yang mana muslim, yang mana bukan muslim. Dia nggak hadapkan ke arah kiblat, dia yang rusak. Dia main tanam-tanamannya, dia yang rusak, dia yang tanggung jawab ya. Wala tanfadh wasiyatuhu bi syai'in min hadhihi thalathah hafadahu Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang wasiat sebelum meninggal
saya wasiat ya, nanti kalau saya meninggal di kuburan saya pakaiin kasur, nah, atau di kuburan saya pakaiin bantal, atau nanti kalau saya meninggal saya pakaiin peti besi, peti mayit. Nggak boleh, nggak berlaku wasiatnya ya. Kata Imam Ibnu Hajar, wasiatnya nggak berlaku ya. Jadi gimana ya, udah kayak orang biasa meninggal, mau dia kaya mau dia miskin ya, kalau muslim meninggal dunia sama udah semua, hanya 3 kain kafan yang dia bawa ke kuburnya dan tanah yang menjadi ranjangnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mun sahshan zahiran wa batinan wa fid wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fi din fil afiyah karimna bi kamil futuh wal munakh wa rusukh wa asad jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wa amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istiqlal nas wa khtim lana wa lakum husna fi khairin lutfin wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah ولارو الحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر والإمام شيخ محمد النووي الجامع البدر الشافعي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا كان